Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ajal, tiba saatnya kematian seseorang di muka bumi ini, maka terjadilah itu semuanya. Kita sebagai seorang hamba hendaknya belajar tulus, ikhlas, ridho atas kehendak-kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah di balik takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itulah ada hikmah yang banyak, hikmah yang besar, dan juga pahala yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya bagi yang sabar, tabah, ikhlas menerimanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengambil, misalkan orang-orang yang tercinta di antara kita, orang terkasih, tersayang, orang yang istimewa mungkin bagi kita, kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu sebagai manusia biasa, manusia pada umumnya memiliki rasa sedih, prihatin, meneteskan air mata. Itu sah-sah saja dan itu wajar bagi kita selaku umat manusia ketika ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Namun demikian, ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan diambilnya orang-orang yang terkasih di antara kita. Kita tidak boleh berlebihan dalam menangisi, histeris misalkan, teriak-teriak dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang wafat, sambil mengacak-acak rambutnya, mensobek-sobek kerah bajunya, menghambur-hamburkan debu misalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu dilarang oleh agama. Kenapa? Sebab perbuatan yang demikian itu termasuk salah satu di antara amal-amalan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Kita boleh menangisi, itu manusiawi. Kita boleh sedih, itu wajar. Tetapi yang tidak boleh manakala kita teriak, histeris, ya, tidak ikhlas, tidak ridho, seakan-akan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu tampak di depannya, ia akan memukulnya, ia akan menusuk dengan tombak agar supaya tidak terjadi sesuatu hal yang ia tidak inginkan. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu amalun min a'malil jahiliyati. Qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, an-niyahatu, teriak dengan histeris, amalun, yaitu satu perbuatan, min a'malil jahiliyati, dari beberapa amal-amal perbuatannya kaum kafir jahiliyah. Dalam hadis tersebut, beliau Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya teriak histeris, mengeluarkan suara kencang, diiringi dengan menyebut-nyebut sebuah kebaikannya, menyesali atas wafatnya seseorang, itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Karena itu adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman dengan qada takdirnya Allah, ya walaupun itu pahit, ya walaupun itu memprihatinkan, kita hendaknya belajar tulus, belajar ikhlas, dan juga ridho akan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sesekali kita mengadopsi dan meniru akhlak tingkah laku yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu an-niyahatu, teriak-teriak dengan histeris. Tidak hanya itu, di samping teriak-teriak histeris sebab ditinggal wafat oleh salah satu seseorang, itu merupakan salah satu ciri-ciri perbuatan kaum jahiliyah. Ternyata baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga melanjutkan sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala an-niyahata kana atuwallahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Man, barang siapa orangnya, yaitu fa'ala, yang melakukan, an-niyahata, teriak-teriak dengan histeris, karena maka adanya orang tersebut, adanya itu aduwallahi, menjadi musuhnya Allah, wal malaikati, dan menjadi musuhnya para malaikat, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, kesemuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sesekali kita melakukan perbuatan kaum jahiliyah dengan histeris, teriak, menyesali atas kepergian seseorang. Karena jika orang tersebut melakukan itu semuanya, berarti orang tersebut keberadaannya telah menjadi musuhnya Allah, musuhnya para malaikat, dan juga musuhnya manusia kesemuanya. Tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sangat menginginkan sekali cinta, mahabbah, dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya. Kita pun juga berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ghadabnya Allah, murkanya Allah, bencinya Allah itu terjadi pada diri kita masing-masing. Jika kita mendapatkan rahmat, mendapatkan cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan baik di dunia fana ini, terlebih-lebih kehidupan di jangka panjang akhirat nanti akan kita dapatkan. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita menjadi musuhnya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, kita itu miliknya Allah,
Bumi langit miliknya Allah, matahari punya Allah, rembulan punya Allah, semua yang maujud, yang tampak oleh kedua mata kita, termasuk tempat kita berpijak, bumi ini pun miliknya Allah. Nyawa kita pun, roh kita pun juga miliknya Allah. Bagaimana seandainya pemilik jagat raya ini, Rabbul Alamin, yang menguasai nyawa kita, diri kita, itu menjadi musuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, seandainya pun kita sedih, kita prihatin, biasa-biasa saja. Menangis itu wajar, manusiawi. Yang tidak boleh itu aniyaha, histeris, teriak-teriak dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang wafat dan dalam hatinya sangat tidak ridho, tidak ikhlas, menyesali akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu terjadi, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk tersebut itu menjadikan pelakunya menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menjadi musuhnya Allah, tetapi juga menjadi musuhnya para malaikat Allah, makhluk sucinya Allah, baik yang ada di langit maupun malaikat yang ada di bumi, termasuk juga menjadi musuhnya manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu secuil yang membedakan antara kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah dengan orang-orang mukmin seharusnya yang perlu kita ketahui. Jika orang kafir, orang jahiliyah, ketika ada kerabatnya, saudaranya, suami atau istrinya, atau mungkin orang-orang terdekat yang dicintai, dipanggil oleh Allah, dia akan menangis sejadi-jadinya. Niyahah, teriak, rambutnya diacak-acak, kerah bajunya disobek-sobek, menghambur-hamburkan debu. Itu jangan sampai terjadi bagi kita seorang mukmin yang mengetahui bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik bagi kita selaku hambanya. Dengan demikian, mari sama-sama, selagi roh masih ada di kandung badan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang masih diberikan kepada kita berupa kesehatan, berupa masih adanya usia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belajar ikhlas, belajar ridho, belajar tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ikhlas, tabah menghadapi itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak ridho, tidak ikhlas, menyesali, bahkan melakukan niyahah, tindakan kaum jahiliyah, jangankan pahala, justru di situ kita telah mendaftarkan diri menjadi musuhnya Allah, menjadi musuhnya para malaikat dan juga manusia pada umumnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.